Jangan sakit lagi, ya. Saya khawatir. Ara menahan senyumnya. Dia mengangguk sambil mengunyah baksonya. Iya, Gevan tersenyum tipis mendengarnya. Mereka pun fokus makan bakso lagi. Entah karena bakso buatan Tari memang enak atau Ara yang sedang lapar, pasalnya sudah 2 kali Ara nambah. Sedangkan Gevan tak mempermasalahkan selagi itu membuat Ara kenyang. Selang beberapa menit, keduanya sudah selesai makan. Gevan mencuci mangkuk kotor, sedangkan Ara menunggu di meja makan. Kakak kenapa tadi bentar banget ke kantornya? Tanya Ara. Suka-suka saya, jawab Gevan sombong. Ara mencebitkan bibirnya, sombong amat. Gevan terkekeh kecil membalasnya. Kak, ada nomor gak dikenal ngecat aku, ucap Ara tiba-tiba. Ngecat apa? Tanya Gevan. Dia mengelap tangannya menggunakan tisu yang ada di sana. Setelahnya ia menghampiri Ara. Ara langsung mengulurkan tangannya minta digendong kepada Gevan. Dengan senang hati Gevan menurutinya. Dia suka saat Ara manja dengannya. Nanti kakak lihat sendiri, deh, jawab Ara. Kapan chatnya masuk? Tanya Gevan. Tadi, pas Tari bikin bakso, jawab Ara. Tapi, gak aku balas. Gevan mendudukkan Ara di sofa ruang keluarga. Mana HP kamu? Ara menunjuk meja yang ada di depan mereka. Gevan mengambil ponsel dengan case berwarna pink itu, lalu menyalakannya dan membuka room chat. 62.856. Jauhi anak saya atau kamu akan tahu akibatnya. Pesan singkat berisi sebuah ancaman. Tentu saja Gevan tahu siapa pelakunya. Detik itu juga Gevan menghapus sekaligus dia blok nomor tersebut. Gak usah dipikirin, ucap Gevan pada Ara. Dia meletakkan kembali ponsel tersebut. Coba bayangin kalau Kak Gevan ada di posisi aku, ucap Ara sembari menatap Gevan dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Gevan terdiam sejenak, lalu berkata, Wai, apa kamu merasa berat? Bohong kalau aku bilang, enggak, jawab Ara. Di mana-mana, semua orang pengen direstui hubungannya. Kita memang gak terlalu serius dalam hubungan ini. Kata siapa gak serius? Gevan memotong ucapan Ara. Kedua manusia itu saling menatap. Mata mereka menyiratkan arti yang begitu dalam. Meskipun awalnya kita gak sengaja ketemu, tapi saya gak pernah main-main soal hubungan ini, Ara, lanjut Gevan. Tatapan matanya berubah sedikit tajam. Bukannya Kak Gevan cuma mau menghindari perjodohan yang direncanakan sama tante? Tanya Ara. Itu memang salah satunya. Tapi, ada alasan lain yang gak bisa saya ungkapkan sekarang. Yang jelas, saya gak akan main-main dengan hubungan kita, jawab Gevan. Ara mendengus, dia melipat kedua tangannya di dada, lalu berkata, pasti alasan utamanya gak jauh dari nafsu, kan? Sinisnya, emangnya selama ini saya pernah sentuh kamu? Tanya Gevan. Pernah. Ini, Ara menunjuk lengan Gevan yang merangkul pundaknya, nyentuh aku, kan? Gevan mendengus geli, kamu pasti tahu sentuhan yang saya maksud, Ara. Mau dipraktekkan sekarang, tawar Gevan. Ara mengernyit tak suka, apa sih? Dia menyingkirkan lengan Gevan yang ada di pundaknya, namun pria itu menahannya sehingga Ara merasa keberatan. Kak, kesal Ara. Lepasin, gak, coba aja kalau bisa, tantang Gevan. Sedetik kemudian Ara memberontak seperti cacing kepanasan. Bukannya marah, Gevan malah merasa terhibur dengan tingkah gadis itu. Dengan jahil, Gevan menggelitik perut Ara. Alhasil keduanya saling menggelitik di atas sofa yang lebarnya tak seberapa itu. Ara tertawa sampai menangis karena tak sanggup menahan geli, begitu juga dengan Gevan. Kak Gevan, stop, pekik Ara sambil tertawa keras. Bukannya berhenti, Gevan malah semakin menjadi dan membuat pergerakan Ara semakin brutal. Hingga beberapa menit kemudian, hening. Kedua manusia yang tadi asik bercanda itu kini tertidur sambil berpelukan di atas sofa. Menggemaskan sekali. Ini alamatnya. Kamu datang ke sana aja, ya. Pasti kamu bisa kok. Kalau Gevan musir aku lagi gimana, tante? Belum juga dicoba, sayang. Udah, sekarang kamu berangkat, ya. Sofia mengangguk. Dia menyalami tangan Mom Bella lebih dulu sebelum masuk ke dalam mobilnya. Tujuan Sofia kali ini adalah rumah Ara. Berdasarkan informasi dari Mom Bella, Gevan sering ke sana,
tentunya Sofia tak akan membiarkannya begitu saja. Mana rela dia membiarkan Gevan dekat-dekat dengan bocah ingusan seperti Ara. Apa sih yang bikin Gevan betah sama dia? Kesal Sofia, di mana-mana juga, aku yang paling cantik. Lanjut wanita itu. Beberapa menit kemudian, Sofia sudah berada di depan gerbang rumah Ara. Bahkan rumahnya aja lebih mewah rumahku, gumam Sofia mencibir. Matanya menatap satpam yang berjaga, wanita itu menekan klaksonnya agar gerbangnya dibuka. Bukannya langsung membuka, Pak Yuda menghampiri Sofia dan mengetuk kaca pintu mobil. Dengan malas Sofia membukanya dan menatap ramah ke arah satpam tersebut. Dia harus pura-pura baik saat ini, agar bisa segera masuk. Selamat sore, Mbak, ada keperluan apa? Ya, tanya Pak Yuda. Saya temannya Ara, Pak, jawab Sofia sambil tersenyum. Kening Pak Yuda mengerut. Seingatnya, Ara tidak punya teman, kecuali sepupu Gevan yang bernama Tari. Kalau begitu, saya tanya Non Ara dulu. Ya, Mbak, kata Pak Yuda. Bapak gak percaya sama saya, kesal Sofia. Bukan gitu, Mbak. Setahu saya Non Ara itu gak pernah bawa temannya ke rumah selain Mbak Tari, sepupunya Mas Gevan, jelas Pak Yuda. Sofia mendengus, saya temannya Ara, Pak. Jadi, tolong buka gerbangnya, ucap Sofia masih saja tak mau mengalah. Pak Yuda menghela nafas, saya tanya Non Ara dulu, deh. Mbak tunggu di sini bentar. Tanpa menunggu sahutan Sofia, Pak Yuda pergi begitu saja. Hal itu tentu membuat Sofia kesal. Pak Yuda masuk ke dalam rumah setelah mengetuk pintunya. Dia heran saat suasana terlihat sepi dan tak terdengar suara apapun. Nona, panggil Pak Yuda. Samar-samar Pak Yuda mendengar suara TV, langkahnya langsung membawanya menuju ke sumber suara. Pak Yuda menahan senyumnya saat melihat Ara dan Gevan tidur saling berpelukan, sedangkan TV-nya masih menyala. Aduh, so sweet banget, gumam Pak Yuda. Akhirnya dia pun tak jadi bertanya ada Ara, karena nonanya itu sedang asik menyelami alam mimpi. Sofia menatap kesal pada satpam yang berjalan ke arahnya. Gimana, boleh masuk? Gak, tanyanya. Non Ara lagi tidur, Mbak. Gak bisa diganggu. Mending Mbak pulang aja, nanti kesini lagi, ujar Pak Yuda. Sofia menggeram kesal, gak mau. Saya mau masuk sekarang juga. Buka gerbangnya atau saya tabrak, ancam Sofia. Dia tahu di dalam sana ada Gevan, pasti mereka sedang tidur bersama, pikirnya. Silakan aja, Mbak, nanti saya tinggal teriak, maling, terus polisi yang rumahnya ada di sebelah langsung datang nangkap Mbak, balas Pak Yuda mengancam. Sofia menoleh ke arah rumah yang ada di samping rumah Ara. Dia bisa melihat ada motor khusus polisi di sana. Lantaran tak bisa melakukan apapun, Sofia pun pergi dari sana setelah mengumpati Pak Yuda. Anak zaman sekarang, gumam Pak Yuda sambil mengelus dadanya. Ara membuka matanya dengan perlahan. Dia menoleh ke samping dan mendapati wajah Gevan yang begitu tampan masih memejamkan matanya. Ara mengambil ponselnya dan melihat jam. Jam 5, gumamnya lalu menghela nafas. Lumayan lama mereka tertidur. Ara menepuk-nepuk rahang Gevan agar segera bangun. Bukannya bangun, pria itu malah semakin mengeratkan pelukannya pada pinggang Ara. Ara berdecak kesal, Kak, bangun, udah sore. Ujarnya. Sebentar, gumam Gevan dengan suara berat nan seksi. Sangat menggoda iman Ara, apalagi wajah Gevan berkali-kali lipat lebih tampan saat tidur. Ara bahkan tak bosan memandangnya. Kak, panggil Ara seraya menul Noel hidung mancung Gevan. Bangun, udah sore, kata Ara. 10 menit lagi, sahut Gevan masih dengan mata terpejam. Ara berdecak kesal, aku gak bisa nafas kalau Kak Gevan peluk terus. Gevan terkekeh kecil mendengar gerutuan itu. Kak, ih, gadis berbadan mungil itu memberontak, namun Gevan tetaplah Gevan, dia tak akan melepaskan Ara begitu saja. Diam, Ara, tegur Gevan. Bisa bahaya kalau Ara bergerak terus. Makanya lepasin, aku kebelet pipis, kesal Ara. Dengan terpaksa Gevan melepaskan pelukannya. Ara pun segera beranjak dan berlari menuju kamar mandi. Gevan menggelengkan kepalanya melihat tubuh mungil yang berlari seperti anak kucing itu. Dasar mini, gumamnya. Untung saja Ara tidak mendengar.
Semakin hari, kehidupan Ara begitu menyenangkan karena ada Gevan di sampingnya. Jika Gevan sibuk, maka Ara akan menyibukkan diri dengan dunia perjajanannya. Setelah Ara sakit waktu itu, Gevan membatasi Ara untuk makan mie. Gevan juga yang menyetok sayuran dan daging di kulkas Ara. Selain itu juga Gevan selalu mengawasi pergerakan Ara lewat CCTV rumah gadis itu. Iya, Gevan menyuruh Naiki untuk meretasnya. Untungnya Ara tidak tahu, sebenarnya Gevan hanya berjaga-jaga saja. Dia tidak akan mengawasi sampai ke privasi gadis itu. Tak terasa, hari bergulir begitu cepat. Keadaan Ara semakin membaik karena ada Gevan yang selalu ada di sampingnya. Dan hari ini adalah hari ulang tahun Ara, sekaligus memperingati hari meninggalnya Bunda. Tidak seperti orang-orang pada umumnya yang saat ulang tahun pasti bahagia atau merayakan dengan ucapan selamat. Ara malah sebaliknya, saat hari ulang tahunnya tiba, Ara akan mengurung diri di kamar sampai seharian. Di hari ulang tahunnya lah yang semakin membuat Ara merasa bersalah pada dirinya sendiri. Sebenarnya Ara ingin sekali mengunjungi makam bundanya, tapi keluarganya tak ada yang mau memberitahu. Asik merenung, Ara dikagetkan dengan ketukan pintu kamarnya dan diiringi suara Pak Yuda. Kening Ara mengernyit, tumben sekali Pak Yuda mendatanginya. Dengan langkah lesu, Ara berjalan ke arah pintu dan membukanya sedikit. "Ada apa, Pak?" tanya Ara. "Maaf ganggu, Non. Di bawah ada perempuan, katanya pembantu baru dari Mas Gevan," jelas Pak Yuda. "Hah, pembantu?" Ara langsung keluar dan melangkah mendahului Pak Yuda. Di teras rumah, tepatnya di sebuah bangku yang memang tersedia di sana, ada seorang wanita berumur 36 tahun dengan pakaian sederhananya, tak lupa tas besar yang dia letakkan di lantai. "Mbak," sapa Ara. Mbak Tuti yang sedang melihat-lihat halaman rumah pun langsung menengok ke arah Ara. Dia berdiri dan membungkukkan badannya, "Hormat." "Selamat pagi, Nona. Saya pembantu yang diutus Tuan Gevan untuk mengurus rumah Nona," ucap Mbak Tuti. Ara mengangguk kaku. Sebenarnya dia tak butuh pembantu atau apapun itu untuk mengurus rumah, karena Ara sanggup melakukannya. Tapi, Ara melupakan jika Gevan adalah pria yang peka dan perhatian. Mana mau Gevan membiarkan Ara kelelahan. "Yum, sebentar, ya, Mbak. Aku telpon Kak Gevan dulu," kata Ara yang diangguki oleh Mbak Tuti. Ara sedikit menjauh dan segera menghubungi Gevan. Sapa Gevan di seberang sana. "Kak Gevan kirim pembantu ke rumahku." Ara langsung bertanya. "Iya, maaf saya gak bisa datang ke sana, lagi sibuk soalnya." Ara menghela nafas berat, jarinya memijat pelipisnya yang berdenyut. "Kok gak bilang aku, sih? Kak Gevan tahu, kan, aku itu orangnya mandiri dan butuh privasi. Bukannya saya udah bilang waktu itu." "Kapan? Kamu pikun berarti?" Ara berdecak kesal. Sekarang tak ada pilihan lagi selain menerimanya. Terlebih Gevan adalah orang yang pemaksa. "Kamu tinggal terima beres aja, Ara." "Sudah dulu, ya, saya lagi rapat. Setelah selesai saya ke rumah kamu." Terserah." Tut, Ara mematikan sambungannya lebih dulu. Dia pun kembali menghampiri Mbak Tuti. "Ya udah, kalau gitu aku tunjukin kamar Mbak, ya," ucap Ara. Mbak Tuti tersenyum lebar. "Makasih, Non." Ara tersenyum sembari mengangguk. Setelah rapat Gevan pergi ke toko kue. Tentu dia tahu hari ini adalah hari ulang tahun Ara. Jadi Gevan berniat memberikan kejutan untuk gadisnya. Desainnya simpel sekali, karena Gevan tahu Ara tidak suka yang terlalu mewah dan terlalu makjreng. Setelah membeli kue, Gevan langsung tancap gas menuju rumah Ara. Dia sangat berharap Ara menyukai kuenya. Sebelumnya Gevan juga sudah menyuruh Mbak Tuti untuk masak banyak, karena Gevan juga berencana mengajak Naiki, Mbak Tuti dan Pak Yuda makan-makan di sana, agar Ara tahu kalau di sekelilingnya masih ada orang yang peduli dengannya. Tak lama kemudian, Gevan sudah sampai di depan rumah Ara. Pria itu menyalakan lilin dibantu oleh Naiki. Saat membuka pintu, Gevan mendengar suara cakap-cakap di area dapur. Itu suara Ara dan Mbak Tuti. Pria itu melangkah pelan menuju dapur. Gevan berdeham dan berhasil membuat Ara yang sibuk meminum susu menoleh ke arahnya. Terlihat gadis itu terkejut sampai menutup mulutnya.
"Happy birthday my princess," ucap Gevan. Ara terperangah. Dia masih tak percaya. Matanya menatap Naiki dan Pak Yuda serta Mbak Tuti yang bernyanyi lagu Happy Birthday. Ini buat aku," tanya Ara masih tak percaya. Tentu saja dia tak percaya, karena selama ini tidak ada yang merayakan ulang tahunnya. Gevan mengangguk sambil tersenyum tipis. Dia menyuruh Ara agar segera meniup lilinnya. "Makek awis dulu," kata Gevan. Ara memejamkan matanya dan berdoa dengan sepenuh hati, berharap doanya kali ini dikabulkan Tuhan. "Ara cuma pengen ketemu Bunda, Tuhan." Wush! Lilin di atas kue tersebut padam saat Ara meniupnya. Semuanya bertepuk tangan, kecuali Gevan karena dia memegang kue. "Semoga doa kamu dikabulkan oleh Tuhan," ucap Gevan masih dengan senyum tipisnya. Ara mengangguk, "Makasih, Kak." Dia menatap Pak Yuda, Naiki dan Mbak Tuti dan berkata, "Makasih semuanya." "Sama-sama, Nona," jawab ketiganya. Dan sekarang mereka makan-makan bersama di meja makan. Ara tidak tahu kapan Mbak Tuti masak sebanyak ini. Jadi, dia terkejut saat melihat Mbak Tuti mengeluarkan berbagai lauk ke meja makan. Bohong kalau Ara tidak senang. Dia selalu menghargai apa yang orang-orang berikan padanya. Baru kali ini ulang tahun Ara dirayakan. Meskipun sederhana, tapi tetap berkesan. Setidaknya ini bisa mengobati rasa sedihnya, meskipun hanya sedikit.